Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita pun bisa duduk bersama di rumah Allah ini, itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah menginginkan kebaikan buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafaqquh dalam agama, belajar ngaji tentang agama Allah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Allah ini. Beliau diusir dari kota Mekah, pindah hijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Hartanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, tanah kelahirannya ditinggalkan, bahkan Baitullah ditinggalkan. Demi apa? Demi untuk menegakkan la ilaha illallah. Apa tidak pantas kita untuk bersolawat kepada beliau? Apa tidak layak bagi kita yang pada hari ini bisa merasakan nikmatnya Islam tanpa harus berdarah-darah untuk banyak-banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, antum bisa bayangkan Allah Rabbul Alamin itu bersolawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah bersolawat buat Nabi. Lalu Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, kalian yang beriman nih, bersolawat dan bersalamlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ahibbati fillah, rahimakumullah. Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 12. 11 apa 12? Ada khilaf ini, Ustaz. Baik, tanggal 12. Karena ingat, kalender umat Islam itu berubah ketika tenggelamnya matahari. Kita masuk tanggal 12 tahun berapa? 1438 Hijriah. Berapa tahun yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Berapa? 1400 tahun yang lalu. Ya kira-kira. Tepatnya 27 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita masih bisa merasakan indahnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya benar-benar berbahagia. Karena dulu pada waktu awal-awal pulang dari Madinah, yang memenuhi masjid itu hanya orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah tua renta, pensiunan, baru datang ke masjid. Tapi ternyata hari ini di Pontianak yang hadir adalah anak-anak muda. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, beliau mulai diutus menjadi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kebanyakan yang ikut beliau itu anak muda. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, rata-rata umurnya di bawah 40 tahun. Yang di atas 40 tahun sedikit, bahkan hampir tidak ada. Ketika di Mekah, rata-rata Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, anak-anak muda mereka semua. Karena memang di pundak antum lah ada amanah besar untuk memperjuangkan agama Islam ini. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Mujahidin. Bayangkan, nama masjidnya Al-Mujahidin. Mujahidin. Yang di dalam masjid ini pantas untuk menjadi mujahidin fi sabilillah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tema kita malam ini apa? Tawakal selamanya. Puluhan kali, bahkan lebih, Allah Jalla Jalaluh menyebut tentang tawakal di dalam Al-Quranul Karim. Kembali nih, umat Islam punya kitab namanya Al-Quranul Karim. Ini pegangan umat Islam. Di situ tuh Allah berulang kali menyebutkan tawakal, tawakal, dan tawakal. Di surat Hud ayat 123 Allah mengatakan fa'budhu wa tawakkal alaih. Kau beribadalah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Beribadah plus tawakal. Tidak hanya beribadah, kita diperintahkan untuk bertawakal. Di surat Al-Furqan ayat 58 Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah engkau kepada Allah, zat yang hidup dan tidak mati. Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Mungkin terjemahan bahasa Indonesia tawakal apa? Pasrah, berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin tuh kalau hanya Allah yang bisa membantu kita. Di surat Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan innallah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta jamaah. Tatkala kita berbincang tentang cinta, maka semua menjadi indah. Tatkala Allah mencintai hambanya, nada Jibril. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah mencintai salah seorang hambanya, Allah panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa ahabbahu Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan. Allah sebutkan nama fulan di hadapan Jibril. Maka kau harus cinta kepada dia. Maka Jibril pun cinta kepada hamba. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit, mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh fa ahabbahu ahlus sama. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah mencintai fulan. Allah sebutkan, Jibril sebutkan namanya. Maka kalian semua yang di langit harus cinta kepada dia.
Semua penghuni langit cinta kepada orang ini. Lalu orang ini jadi diterima di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Antum kalau udah dicintai Allah, bagaimana kondisi antum? Apapun yang antum minta, Allah akan kasih. Antum takut kepada sesuatu, tapi antum bertawakal kepada Allah, Allah jaga antum. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang tawakal, apa kata beliau? At-tawakkul jima'ul iman. Tawakal itu himpunan keimanan. Inti keimanan itu ditawakal. Allah berfirman tentang Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu dari diri kalian sendiri. Nabi ini merasa berat kalau ada yang memberatkan umatnya. Beliau nggak suka kalau ada amalan-amalan yang memberatkan umatnya. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau ingin sholat isya ini di akhir waktu. Beliau ingin sholat isya itu sebelum tengah malam. Dan pernah beliau lakukan hal itu. Bayangkan kalau sholat isyanya jam 10:30. Gimana kondisi antum di masjid ini? Insya Allah pada teler semuanya. Dan itu terjadi di masa Rasul SAW. Nabi mengakhirkan waktu isya. Sampai sebagian sahabat itu tidur di masjid. Lalu beliau keluar mengatakan, laula an asyuqqa ala ummati. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya waktu isya aku akhirkan. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nabi itu sangat semangat menginginkan kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu Nabi kita. Beliau berdakwah, dilemparin batu sampai luka. Diusir dari kota Mekah menuju ke Taif. Di Taif bukannya diterima dakwah beliau, bahkan beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah kaki beliau alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Fa in tawallau. Kalau kaummu itu berpaling, tidak mau dengan dakwah, tidak mau dengan Islam, tidak mau dengan la ilaha illallah, apa yang harus dilakukan? Faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan Allah cukup sebagai pelindungku. Allah yang mencukupi aku dalam semua urusan. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah Rabb yang memiliki arsy yang maha agung. Semua nabi diperintahkan untuk bertawakal. Dan tatkala Allah menyebut orang-orang yang beriman, di antara sifat orang beriman yang harus senantiasa ada. Makanya kenapa tema kita tawakal selamanya, itu harus ada di diri mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita ni mengaku beriman. Kita mengaku sebagai orang-orang Islam. Benar enggak kita orang-orang yang pantas disebut mukmin? Allah sebutkan siapa sih orang-orang yang beriman? Mereka adalah orang-orang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum,
hati mereka bergetar. Tatkala dia berbuat dosa, ada yang mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, hati dia langsung bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Para jamaah, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kalau berdakwah yang sering kali beliau sampaikan adalah ayat-ayat Allah. Kalau antum lihat di masjid ini, di belakang sana antum lihat ada kaligrafi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakan dari apa yang telah diwahyukan kepadamu dalam Al-Quranul Karim. Allah ketika menyebut nabinya, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Nabi itu tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Dan orang beriman kalau dibacakan firman Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Iman mereka bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu jemaah, perlu kita ini menghidupkan rumah kita dengan ayat-ayat Allah. Antum tuh sekali-kali kalau bisa tiap hari kumpul tuh sama keluarganya, istri, anak-anak, yuk baca Quran nih, tadarus. Dengarkan bacaan anakmu, betul apa enggak tuh bacaannya, diperbaikin. Setelah itu selesai baca 5 ayat, baca artinya. Ada tafsir tinggal dibacakan. Kenapa? Ini yang akan menambah keimanan kita, jemaah. Kita di masa fitnah yang iman kita digoyahkan, diombang-ambingkan dengan berbagai syubhat dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fasallallahu an yujaddida imanakum. Sesungguhnya iman itu akan usang di dalam hati kalian, di dalam perut kalian. Jadi usang itu iman. Sebagaimana baju itu bisa usang. Antum lihat baju yang antum beli 5 tahun yang lalu, antum pakai, antum cuci, antum jemur, antum pakai, lama-kelamaan dia jadi usang. Ketarik sedikit robek. Iman kita bisa kayak gitu tuh. Terus gimana? Minta kepada Allah agar iman kita itu diperbaharui. Kita tiap tahun beli baju baru. Sebagian tiap bulan beli baju baru. Ini iman kita butuh diperbaharui. Salah satunya dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Dan orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat apa sih kalau kita tawakal? Kita nih manusia yang tidak mau beramal kecuali ada imbalannya. Antum bayangkan, kenapa masjid ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya masih ya 1 shaf, 2 shaf, 3 shaf. Kenapa? Karena imbalannya tidak kelihatan. Imbalannya di akhirat nanti itu. Coba imbalannya diumumkan di masjid ini. Besok yang sholat subuh di Masjid Mujahidin dapat uang 100.000. Kira-kira sampai mana softnya sholat subuh besok? Insya Allah sampai ke jalan-jalan. Padahal cuma 100.000. Yang ditawarkan oleh Allah bagi orang yang sholat berjamaah itu, Masya Allah, jannat, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang tidak tergerak hati. Tapi kita tawakal dapat apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau kalian bertawakal kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Niscaya Allah akan kasih rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Antum pernah lihat burung punya kulkas apa enggak jemaah? Burung nggak punya kulkas dia. Bahkan dia tidak pernah menyimpan makanan. Tapi hidup pagi keluar, lapar, sore kenyang. Di mana dia cari makan? Wallahu a'lam. Pernah antum lihat burung itu musyawarah? Kita nih besok mau makan apa? Nggak ada. Tapi kalau kita musyawarah, kita mau bikin usaha macam-macam, iya ini itu. Kita beli berangkas besi untuk menyimpan uang di sana. Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada burung. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Banyak manusia yang salah memahami tawakal. Kita insya Allah mau bertawakal. Dan kebanyakan umat Islam ingin bertawakal. Bahkan mungkin merasa dirinya sudah bertawakal. Tawakal itu bukan amalan fisik jemaah. Tapi tawakal itu amalul qalb. Amalan jantung. Amalan hati. Itu tawakal. Bukan orang mempersiapkan diri, dia mau safar, dia periksa mobilnya, isi angin, oli diperiksa, rem diperiksa, siap berangkat, tawakal. Bukan itu tawakalnya. Tawakal itu adalah amalan hati yang sebentar lagi kita akan dengar bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim, pembahasan ulama tentang arti tawakal itu sendiri. Sebagian ada yang menjadikan tawakal itu kemalasan. Sudah, Allah tuh akan kasih rizki kita seperti kasih rizki burung. Anak nggak mau kerja. Ada yang nggak mau belajar. Kalau Allah akan memberikan ilmu kepadaku, Allah kasih ilmu. Nggak bisa. Ini beberapa pemahaman yang salah. Kita lihat bagaimana nabi-nabi Allah bertawakal. Supaya nanti antum bisa menyimpulkan gimana sih tawakal yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dilemparkan ke dalam api, Nabi Ibrahim waktu jadi nabi disebutkan fata, pemuda. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim, anak muda itu. Dihancurkan tuh patung-patung. Dia biarkan yang paling besar tidak hancur. Dia ingin orang-orang sadar kalau patung-patung itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Jangan memberikan mudarat dan manfaat. Menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Akhirnya kaumnya marah. Mereka bikin bangunan. Kemudian dikumpulkan kayu-kayu di sana, dibakar tuh kayu. Setelah dibakar, bingung bagaimana meletakkan Nabi Ibrahim ke sana. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mendekat kepada api. Akhirnya diriwayatkan kalau orang-orang membuat manjanik, ketapil besar itu, alat pelontar. Dilontarkan Nabi Ibrahim dalam kondisi diikat. Dilemparkan ke sana. Bagaimana kondisi mereka yang melihat? Di bumi pada melihat. Di langit Allah, malaikat-malaikat melihat kejadian itu. Kekasih Allah, Khalilur Rahman, akan dilemparkan ke dalam api. Di dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya malaikat
Mikail menanti perintah Allah. Mungkin Allah menyuruh dia untuk menurunkan hujan yang mematikan itu api. Tapi ternyata itu tidak ada. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya beberapa kisah kalau malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Ketika dilemparkan Nabi Ibrahim, ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah?" Ibrahim, kau butuh bantuanku sekarang? Jibril bisa mematikan itu api, bisa. Tapi lihat bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Amma ilaika fala. Kalau sama engkau aku nggak ada perlu. Kenapa? Karena Ibrahim tahu kau itu makhluk. Sama seperti aku makhluk Allah. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali Allah berkehendak. Amma ilallah fa na'am. Tapi kalau sama Allah, aku ada perlu sama dia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah pelindungku. Dialah sebaik-baiknya yang melindungi manusia. Apa yang terjadi? Api. Apakah Allah matikan itu api? Tidak. Allah mengatakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan, dingin, sejuk, dan keselamatan buat Ibrahim. Hanya buat Ibrahim, jemaah. Api itu membakar semua yang ada di sana. Membakar kayu-kayu, membakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Terbakar semuanya. Tapi Ibrahim, dia merasakan sejuk dan selamat. Ini tawakal. Allah mampu berbuat apa saja. Kemudian Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Ismail. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Dalam kondisi Ismail masih dalam susuan. Perempuan jemaah. Perempuan bersama bocah kecil. Sampai Mekah, dikasih bekal air dan beberapa butir kurma. Lalu ditinggal. Ditinggal nih. Bingung Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna? Wahai Ibrahim, kau titipkan kita kepada siapa di sini? Nggak ada orang nih di sini. Nggak ada pertanian, nggak ada air, nggak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim tetap berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail. Nggak tahan Nabi Ismail. Nggak tahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun beliau ingin punya anak. Ingin beliau punya anak. Ketika dikasih anak, nggak boleh ngelihat anak. Disuruh tinggal tuh anak. Bagaimana perasaan orang tua? Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim terus jalan. Hajar tanya lagi, ya Ibrahim ila man takiluna? Wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kita di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Istrinya tanya. Sampai 3 kali, akhirnya Hajar merubah soalnya. Kayaknya ada yang salah di pertanyaan Hajar. Maka Ibrahim tidak menjawab. Lalu Hajar bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am, iya. Idhab, silahkan kau pergi. Allah tidak akan menelantarkan kita. Ketika orang yakin sama Allah, dia pasrah sama Allah, selesai. Ibrahim bukan Razzaq. Ibrahim bukan pemberi rizki. Ibrahim bukan As-Salam yang bisa menyelamatkan, bukan. Ibrahim bukan Al-Qawiyul Matin, la. Dia makhluk. Maka Hajar mengatakan, silahkan kau pergi.
Allah tidak akan melantarkan kita. Pergi Nabi Ibrahim. Hajar menanti di tempat itu. Tapi hatinya bergantung kepada pencipta langit dan bumi. Bukan kepada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa yang memang di sana. Dia makan itu kurma, dia minum itu air, dia susui Ismail. Sampai akhirnya air habis, kurma habis, susunya kering. Apa yang terjadi? Saatnya cari air. Apakah orang yang bertawakal berarti dia duduk di sana? Berhenti menanti turunnya air dari langit? Tidak. Hajar, dia menoleh ke kanan ke kiri, dilihat ada bukit yang paling dekat dengan dia. Bukit Sofa. Dia naik ke Sofa. Dia cari, dia lihat. Dia bertawakal kepada Allah. Ingat, tawakal itu amalan hati. Usaha tetap usaha kita. Hati penuh tawakal. Dia lihat, dicari orang. Panggil-panggil gak ada. Dia lari, Ismail ditinggal. Lari ke Marwah seperti itu. Sampai 7 kali. Maka antum kalau usaha gagal paling tidak dicoba berapa kali? 7 kali. Sampai berapa kali kita coba berusaha. Tapi kita bertawakal kepada Allah. Terakhir di Marwah, dia dengar suara sesuatu. Dia tanya, kau siapa kamu? Kalau kau mau bantu, bantu aku, kata dia. Karena takut Hajar terjadi sesuatu dengan Ismail, lari dia ke tempatnya Ismail. Dilihat di sana ada makhluk yang menakjubkan. Jibril alaihi salam memancarkan air dengan sayapnya atau sama kakinya sampai memancar itu air. Lihat bagaimana Hajar melihat itu air, takut air itu masuk ke dalam bumi lagi. Dia kumpulin itu air, dia masukkan ke wadah air itu. Kata Jibril, jangan takut. Jangan takut. Nanti nih bocah akan bangun rumah Allah bersama bapaknya di tempat ini. Allah tidak melantarkan kalian. Seperti itu tawakal. Kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir dari kota Mekah, hijrah. Kenapa beliau tidak langsung ke Madinah? Beliau malah jalan menuju ke pantai, ke arah laut. Beliau bersembunyi 3 hari 3 malam di Gua Saur. Padahal Allah Rabbul Alamin bisa dengan sekejap mata memindahkan Nabi Muhammad sampai ke Madinah dalam hitungan detik. Sebagaimana Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bisa menjadikan Nabi Muhammad berada di kota Madinah, di rumah yang penuh dengan kemewahan, bisa. Sebagaimana kejadian Isra Mi'raj, tapi tidak. Allah perintahkan beliau untuk berusaha. Ingat, usaha bukan tawakal. Tawakal itu amalan hati. Berangkat Nabi, bersembunyi di Gua Thur. Ternyata orang-orang Quraisy sampai ke Gua Thur. Bahkan Abu Bakar melihat kaki mereka. Abu Bakar mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tuh kalau mereka ngelihat ke kakinya, kita bakal ketemu. Bakal ketangkep sama mereka." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah thalithuhuma." Dan Allah menceritakan kejadian itu dalam Al-Quran. "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, engkau jangan sedih, Allah bersama kita. Selesai. Kita ini udah usaha. Kita udah lari, keluar di malam hari, sembunyi. Selesai, tugas kita selesai. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Usaha itu bukan apa-apa, jemaah.
Kita diperintahkan untuk berusaha, na'am. Tapi tatkala kita bertawakal, kita harus yakin, ya Allah, aku kalau selamat, keselamatanku bukan karena usahaku sama sekali, karena Engkau. Ketika perang Uhud, kita tahu umat Islam terbunuh banyak di perang ini. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang. Dalam perjalanan, orang-orang Quraisy sadar kalau mereka belum menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau balik. Allah Subhanahu wa taala ceritakan hal ini. 3 menit lagi, Ustaz. Masya Allah. Apa kita cukupkan sekarang? Nah, kita cukupkan insyaallah. Kita lanjutkan hal sehabis salat Isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Sampai mana kita tadi jamaah? Yang tahu ana kasih hadiah. Karena ana lihat ada sebagian yang sibuk sama kameranya. Perlu ditanya ini yang sibuk sama kamera. Sampai mana kita tadi? Nah, fadhal. Angkat suara itu. Bersama Abu Bakar. Bukan di situ, tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Nah, antum terlalu jauh, Taib. Itu tuh yang belakang tuh. Angkat suara antum. Perang Uhud, masya Allah. Anak kasih hadiah yang besar buat antum. Kirim ke belakang. Nah, perang Uhud. Anak mau tanya, perang Uhud tahun keberapa? Berapa lawan berapa? Anak kasih hadiah. Nah, tahun 3 Hijriah. Berapa lawan berapa? $300 lawan 1000. Itu perang Badar. Tapi nggak apa-apa lah, kesian, kasih hadiah. Udah berusaha dia. Tapi perang Uhud berapa lawan berapa? Masya Allah, tuh ada yang angkat tangan tuh. Ya. Masya Allah, 3.000 lawan 700. Masya Allah, kasih hadiah tuh. Masya Allah. Ternyata ini nih, insya Allah banyak calon-calon yang bakal melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah, pada waktu perang Uhud itu terbunuh sahabat tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya Hamzah. Terbunuh Mus'ab bin Umair. 70 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tewas. Nabi pun alaihi salatu wasallam terluka. Orang-orang kafir Quraisy kemudian meninggalkan Madinah tanpa menyelesaikan peperangan. Perang belum selesai. Mereka datang dari Mekah menuju ke Madinah untuk membunyi hanguskan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Nabi SAW terluka, tapi beliau masih hidup. Abu Bakar masih ada, Umar bin Khattab masih ada, Utsman bin Affan masih ada, Ali bin Abi Thalib masih ada. Sehingga tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah meninggalkan Madinah, di tengah jalan mereka sadar, kita ini belum selesai nih. Kita balik, kata mereka, untuk menyelesaikan peperangan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bersama para sahabatnya, kalau Abu Sufyan bersama orang-orang kafir Quraisy mau melanjutkan peperangan. Maka Nabi berpesan kepada para sahabatnya yang tadi ikut perang Uhud, semuanya keluar lagi. Dalam kondisi terluka mereka. Itu usaha. Di surat Ali Imran ayat 173 174 Allah mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang
yang beriman dari sahabat Nabi SAW ketika mendapatkan informasi, kalian tahu bahwasanya musuh-musuh kalian sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian, takutlah kalian kepada mereka. Nih, para sahabat disuruh takut kepada musuh-musuh. Apa kata Allah? Fazadahum imana. Ternyata mereka bukan takut tapi tambah beriman. Apa yang mereka katakan? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mau menghancurkan kita, bismillah kita hadepin. Cukup Allah sebagai pelindung kita. Dia sebaik-baiknya Rabb yang melindungi dan memelihara hambanya. Kita hadepin mereka. Berangkat tuh para sahabat. Akhirnya ternyata orang-orang kafir malah ketakutan. Itu tawakal jemaah. Bukan tiduran, ada usaha. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan musuh Nabi Musa siapa? Fir'aun. Memiliki bala tentara. Musuhnya itu sebuah kerajaan yang zalim, yang kezalimannya telah terbukti. Mereka bunuh bayi-bayi, disembelih bayi-bayi lelaki oleh mereka. Yang wanita-wanita dibiarkan hidup, diperbudak oleh mereka. Apa yang Nabi Musa katakan kepada kaum? Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah, kalau kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah atas Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kalian orang-orang Islam, apa kata kaumnya? Faqalu 'alallahi tawakkalna. Wahai Musa, kita semuanya tawakal kepada Allah. Sudah, Nabi Musa berdakwah, tapi pada akhirnya dakwahnya ditolak. Bahkan Bani Israel diburu bersama Nabi Musa untuk dibantai. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa mengetahui kalau menghadapi Fir'aun gak mungkin menang. Kalau dihitung secara matematika, kita gak mungkin menang. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melarikan diri. Bersama Bani Israel meninggalkan Mesir. Lari di malam hari. Sampai ketika mau subuh, mereka sampai ke laut. Mau kemana? Tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Dilihat di belakangnya Fir'aun dengan bala tentara sudah sampai. Mereka siap membantai kaumnya Nabi Musa. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah saling melihat, kaumnya Nabi Musa melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya sudah saling melihat, udah deket nih. Apa kata sahabat Nabi Musa? Habis kita udah habis. Apa kata Nabi Musa? Nih tawakalnya Nabi Musa. Qala kalla, nggak mungkin. Mereka mau menghabisi kita, nggak mungkin. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Ini yang namanya tawakal. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, dia mengatakan sesungguhnya Allah bersamaku. Rabbku bersamaku, pasti dia akan memberikan petunjuk, pasti. Itu tawakal. Kita kan suruh usaha. Ya udah kita usaha. Sisanya Allah Jalla Jalla. Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang tidak dalam bayangan manusia. Ini orang yang tawakal. Lautan bisa terbelah jemaah. Sebagaimana api yang membakar tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah itu kalau mau ngasih, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau ngasih tinggal ngomong kun, nggak ada yang susah.
Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sekuat-kuatnya manusia, kalau digigit semut sakit. Sekuat-kuatnya manusia, kalau ada orang paling kuat di Pontianak ini, Allah kasih dia sakit gigi, insya Allah nangis dia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Oleh karena itu, setiap sholat kita diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah. Kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, enggak kepada siapa-siapa. Ayat ini jamaah obatnya riya dan sombong. Kalau antum mau cari obatnya riya dan sombong, antum pulang dari sini, antum baca tafsirnya para ulama tentang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kenapa sebagian orang riya? Sedangkan setiap sholat dia mengatakan iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Apa yang menyebabkan kau? Engkau siapa sih? Kok menginginkan pujian dari orang? Sedangkan engkau adalah hamba yang sombong dengan kekayaannya. Ingat, setiap sholat dia mengatakan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Antum tahu Qarun? Siapa yang tidak kenal dengan Qarun? Ketika dia disuruh bersedekah, suruh ingat sama akhirat, apa kata dia tentang harta yang dia kumpulkan? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya, aku bisa sukses seperti ini karena aku punya ilmu. Aku usaha, aku belajar, bisa kayak gini. Lupa kalau yang membuat dia kaya itu Allah. Usaha bisa sama, tapi rizki berbeda jemaah. Sama-sama jualan bakso, yang satu buka cabang, yang satu tutup. Kenapa? Itu Allah. Maka tatkala Qarun sombong dengan hartanya, lupa dengan penciptanya, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat isti'anah wa iyyaka nasta'in sebenarnya itu adalah hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menjelaskan wal isti'anatu tajma'u aslain. Dan meminta tolong tiap hari kita minta tolong sama Allah wa iyyaka nasta'in. Itu menggabungkan dua dasar. Dasar yang pertama as-siqatu billah. Yakin kepada Allah. Kita ini minta tolong karena kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu. Yang kedua, bersandar kepada Allah. Yakin dan bersandar. Kadangkala anak yakin sama Ustadz Haikal. Ustadz Haikal ini orangnya Masya Allah bagus. Tapi kayaknya anak gak butuh sama beliau. Maka anak tidak bersandar kepada beliau. Tapi kadangkala kita bersandar sama orang tapi kita gak yakin. Ente kenapa minta tolong sama Fulan? Ya apa, gak ada yang lainnya. Kok tahu Fulan itu gak amanat kata dia. Ya aku tahu sih, tapi gak ada yang lainnya. Kita akhirnya pasrah sama Fulan. Tapi kepada Allah kita yakin dan bersandar. Dan makna tawakal seperti itu. Seorang hamba memiliki keyakinan
bahwasanya yang bisa menyelesaikan masalah dia itu hanya Allah. Ini yakin. Kemudian dia bersandar, serahkan semuanya ya Allah, udah kau yang urusin ya Allah. Tidak ada lagi yakin kepada jimat-jimat. Ada orang kadangkala, saya Ustaz kalau naruh barang ini di rumah, Masya Allah, rizki tambah lancar. Engkau yakin? Ya iyalah, karena terbukti umpamanya seperti itu. Maka dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia mulai bertawakal kepada benda tersebut. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah. Maka makna tawakal yang sebenarnya adalah kondisi jiwa, kondisi qalbu yang bermuasal dari ma'rifatullah. Dia kenal sama Allah. Dan dia beriman kalau yang menciptakan itu Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu Allah, yang bisa memberi dan menghalangi itu Allah, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun semua manusia tidak menghendaki hal itu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang dikehendaki manusia, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Andai kata seluruh dokter di Pontianak ingin menyembuhkan anak kita yang sakit, andai kata seluruh orang di Pontianak ingin memberikan manfaat kepada anak, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Fa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, para jamaah, andai kata seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk Asia, seluruh penduduk Amerika, seluruh penduduk Eropa bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat kepadamu. Tumbuhkan keyakinan ini kepada kita. Mereka nggak akan bisa memberikan mudarat kepada kita kecuali Allah yang menentukan. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Andai kata semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali kalau itu Allah kehendaki. Selesai. Yang seperti ini membuat kita berserah diri kepada Allah. Ya kalau kau tahu, kadangkala orang sudah naik motor, hati-hati dia naik motor. Tahu-tahu ada yang nabrak dia. Dia ingin ditabrak, nggak ingin ditabrak. Insya Allah tidak ada orang yang keluar dari rumahnya ingin nabrak orang lain, nggak ada. Dia takut karena kalau nabrak urusan sama polisi. Gimana kalau dia sampai mati? Dia takut. Tapi kadangkala dia pulang dalam kondisi sudah menabrak orang lain. Kenapa kalau keluar rumah dianjurkan baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita diperintahkan baca itu. Karena kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menghalangi manusia dari tawakal. Kenapa ada orang yang kurang tawakal? Yang pertama, karena kebodohan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dunia ini ada surga. Kata sebagian ulama, orang yang tidak masuk surga itu di dunia, niscaya dia tidak akan masuk surga akhirat nantinya. Apa surga itu jamaah? Ana kasih hadiah.
Majelis ilmu. Majelis ilmu. Iya, itu raudhatun min riyadil jannah. Enggak apa-apa. Fadhal. Nikmat iman Islam. Ya, jawabannya benar, tapi bukan untuk pertanyaan yang ini. Nah, antum. Apa? Istri yang soleha. Masya Allah. Kalau sudah bicara istri ini bahaya jamaah. Baik. Apa? Kurang keras suara itu. Balasan bagi orang yang bertakwa. Kurang tepat. Terakhir. Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ya, sebenarnya semua jawaban itu bisa diterima jemaah. Tapi kalau anak kasih hadiah semuanya habis hadiahnya. Tapi anak kasih hadiah yang di sini nggak apa-apa. Surga itu adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau kenal sama Allah, antum akan rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang tidak bertawakal kepada Allah karena nggak kenal sama Allah. Jahil dengan asma'ullah. Kita tuh kalau tahu Allah yang menyembuhkan, selesai. Sakit anak kita, yang pertama diingat siapa? Allah. Ngomong sama istriku, kau tahu, kita ini mau berangkat ke dokter. Iya, kita akan berusaha ke dokter. Tapi kau harus tahu, andai kata seluruh dokter berkumpul menyembuhkan anak kita, nggak bakal sembuh. Yang menyembuhkan itu Allah. Berangkat kita ke dokter. Bismillah. Maka para jamaah, agar kita tawakal selamanya, pelajarin asma'ullah al-husna. Baca tuh dan hafalkan akhir surat Al-Hasyr. 3 ayat terakhir. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Seringkali Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan ayat-ayatnya, dengan nama-namanya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bayangkan, semua yang di langit dan bumi itu bertasbih untuk Allah. Antum lihat kerikil-kerikil. Pernah Rasul SAW memegang kerikil-kerikil dan para sahabat mendengar tasbihnya kerikil. Antum melihat pepohonan, antum melihat binatang-binatang, semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Allah Rabb kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu dengan yang gaib, Allah tahu dengan yang nyata. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Al-Malik. Allah itu pemilik. Nggak ada lagi istilah antum hasud sama orang lain kalau antum kenal sama Allah. Antum melihat orang lain, Masya Allah, hidupnya nyaman. Antum langsung, Ya Allah, Ya Malik, Ya Razzaq, Ya Dzal Quwwatil Matin. Sebagaimana kau berikan kepada fulan, aku minta kepadamu, Ya Allah. Ini orang kenal sama Allah. Dia tahu Allah Maha Kuat. Nggak ada lagi takut sama manusia. Nggak. Allah Jalla Jalaluh, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Allahu Akbar. Allah kalau mau menghancurkan negeri ini, Allah tinggal ngomong kun, selesai. Itu Allah.
Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, sebagian kita itu lebih bertawakal kepada yang di dompet. Ketika pengen fulus, tenang, ana bawa fulus. Yuk makan. Pas mau bayar, dompetnya hilang. Ya Allah, hilang dompet ana. Bisa hilang. Nah, tapi Allah hayyun la yamut. Kalau kita bertawakal, kita punya bodyguard, tenang, ada yang jagain anak. Tahu-tahu bodyguardnya sakit perut. Selesai. Maka kenalilah Allah. Pernah suatu hari diceritakan Al-Asmu'i. Dia keluar dari sebuah kota, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, lagi naik onta. Engkau dari mana? Min Bani Asmu. Antal Asmu'i. Engkau Asmu'i yang terkenal sebagai ahli bahasa, orang yang pandai, kata dia. Iya. Asmu'i cerita, ana min ardin yutla fihi kalamur rahman. Aku baru datang dari suatu tempat yang dibacakan di situ kalamur rahman, firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui ini tanya, alillahi kalamun au alirrahmani kalamun yatluhu adami. Apakah Allah punya firman yang dibaca oleh manusia? Iya. Lalu orang Badui ini mengatakan, bisa kau bacakan kepadaku? Nah, dibacakan oleh Asmu'i firman Allah, wadh-dhariyati dzarwa falhamilati wiqra. Terus sampai ini orang Badui, orang Arab, ngerti sama artinya Al-Quran. Dia dengerin Asmu'i membaca. Ketika sampai kepada firman Allah, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Apa kata orang Badui? Hasbu. Cukup katanya orang Badui ini. Ahadza kalamur rahman? Ini Allah yang mengatakan? Iya, katanya. Langsung orang Badui ini ngambil pedangnya, dia sembelih ontanya. Lalu dia katakan kepada Asmu'i, bantui aku. Onta itu dipotong-potong tanpa dikuliti. Dibagikan kepada orang yang lewat. Bantui aku untuk membagikan. Sambil dia membaca, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia tinggalkan Asmu'i. Katanya Asmu'i, ajib. Berulang kali aku membaca ayat ini tapi tidak berpengaruh di hatiku. Ini orang Badui pertama kali dia dengar itu ayat, langsung membekas di hati. Rizki itu ada di langit tuh. Allah yang ngasih rizki. Sudah selesai. Pernah ada seorang rumahnya kebakaran, tokonya kebakaran. Dia dikasih tahu sama sahibnya, ente punya toko kebakaran. Dia tanya, apa kebakarannya sampai ke langit? Ya enggak lah, kata dia. Tenang, kata dia. Rizki ana ada di langit. Mau terbakar. Nih jamaah, orang yang kenal sama Allah, dia tidak akan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Sebagian wanita kalau diceraikan, ada yang putus asa sampai bunuh diri. Nah, sebagian lelaki ada yang seperti itu. Ditinggal oleh istrinya, bunuh diri. Enggak, itu orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Di surat At-Tolak, antum baca tuh, surat khusus tentang perceraian. Allah mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah kasih rizki dari Allah, akan beri jalan keluar buat dia. Nggak usah takut antum. Sebesar apapun masalah antum, serumit apapun yang antum hadapi, antum punya Allah. Tiap hari kita katakan Allahu Akbar, selesai. Semuanya kecil. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih rizki dari arah-arah yang tidak pernah diduga-duga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi jemaah.
Sebagian wanita ketika cerai dia bingung. Ustadz, ana ini ibu rumah tangga Ustadz. Selama ini ana hidup dari pemberian suami ana. Kalau cerai ana makan dari mana? Nih orang gak kenal sama Allah. Emangnya suamimu yang ngasih rezeki kepadamu? Lah, ketika engkau berada di perut ibumu 9 bulan, siapa yang ngasih makan sama engkau? Allah Jalla Jalla. Dulu engkau belum bisa berusaha, Allah kasih rezeki. Dulu engkau berada di jani di perut ibumu belum bisa berdoa, Allah kasih rezeki. Apalagi sekarang. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Selesai. Allah akan selesaikan semua urusan jemaah. Kemudian penghalang kedua dari tawakal adalah takabbur. Sombong. Biasanya antum kalau naik sepeda motor yang tahun 80-an yang mogok-mogokan, itu doanya antum Masya Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Antum gas. Alhamdulillah hidup. Jalan. Antum akan merasa sangat butuh dengan bantuan Allah. Tapi ketika antum naik mobil baru, keng, enggak ada bismillah. Maka di sini kadangkala kesombongan hamba. Orang kalau punya lebih itu kadangkala jadi sombong. Maka dia tidak tawakal kepada Allah. Kemudian penghalang tawakal itu juga lemahnya keyakinan kepada Allah. Lebih percaya dengan benda-benda. Ada orang kepingin kebal. Aku kepingin supaya kalau dipukul tidak luka. Aku ingin kalau dibakar supaya tidak terbakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Carinya di mana? Ya carilah ke gunung. Kalau di Jawa itu ada banyak gunung-gunung tempat mencari kesaktian. Kenapa kok nggak datang ke rumah Allah? Kok datang malah ke gunung? Ini rumah Allah. Yang bisa memberikan kekuatan kepadamu itu siapa? Allah. Minta sama Allah. Jangan minta sama yang lain. Maka ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Intinya, kalau kita ingin tawakal selama-lamanya, satu, kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu-waktu yang kita dianjurkan bertawakal itu adalah ketika mau tidur. Antum kalau mau tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita baca doa apa? Rasul bersabda kepada Al-Barra bin Azib, mengatakan kepada dia, "Idza ataita madji'ak." Barra, kalau kau mau tidur, maka kau wudu seperti orang yang mau sholat. Kau wudu seperti orang mau sholat. Thumma taji' ala syiqqikal ayman. Kemudian engkau rebahkan tubuhmu ke pinggir kanan. Thumma qul, kemudian katakan. Nih orang kalau mau tidur kadang-kala masih mikirin besok makan apa ya. Besok mau nagih utang yang sana tuh fulan gak bayar-bayar utang. Ana mau ini mau itu, banyak yang dipikirkan. Rasul SAW mengajarkan, baca nih kepada Barra bin Azib. Katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam kondisi aku penuh harap dan takut kepadamu ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat mencari keselamatan. Tidak ada tempat untuk mengungsi, melarikan diri darimu kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan ya Allah dan dengan nabi yang kau utus. Kalau kau mati, kata Rasulullah SAW, dalam kondisi baca ini, setelah baca ini engkau akan mati di atas fitrah.
Maka serahkan. Antum mau tidur itu serahkan semuanya kepada Allah. Ada seorang polisi di Jember. Dia cerita, Ustaz, anak ini kadang-kala menghadapi permasalahan yang besar sekali, Ustaz. Yang dalam bayangan anak nggak bisa selesai. Tapi tatkala anak sandarkan kepada Allah, selesai, Ustaz. Maka ketika tidur antum baca tuh doa ini, antum hayati. Kemudian ketika orang kena musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqah," barang siapa yang kena musibah, miskin, bangkrut, hartanya habis, fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatu. Lalu urusan itu dia sandarkan kepada manusia, minta tolong sana, minta tolong sini, maka urusannya tidak akan pernah selesai. Kebutuhan dia tidak akan pernah terpenuhi. Wa man nazalat bihi faqah, barang siapa yang turun kepadanya kebangkrutan, kemiskinan, musibah, lalu dia turunkan kepada Allah, fa anzalaha billah fa yushikullah lahu birizqin ajil ajil. Enggak lama lagi, dalam waktu dekat atau agak lama Allah akan kasih rezeki. Selesai jemaah. Maka antum ketika ada masalah sandarkan kepada Allah. Cari kerjaan ke sana ditolak. Ke sana ditolak. Buka warung bangkrut. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari orang, tapi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan, ketika keluar dari rumah jangan lupa untuk membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kenapa kita tawakal kepada Allah keluar rumah? Karena kita nggak tahu. Mungkin di rumah kita kompornya nggak dimatiin, bisa terbakar rumah kita. Mungkin kita keluar ada orang yang nabrak kita. Wallahu alam, anak kita nih, bapak-bapak anaknya kalau mau berangkat sekolah, sebelum berangkat panggil, nak, baca doa dulu. Baca. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bapak ini nggak bisa jagain kau, nak. Cuma Allah yang bisa jagain kau. Berangkat kau. Wallah kita nggak tahu jemaah. Ada orang yang tahu-tahu anaknya dua kakinya patah dilindas truk. Berangkat sekolah, pulang di rumah sakit. Nggak tahu kita. Ada orang yang keluar rumah. Orang ini punya sarang burung. Biasanya sarang burung walet itu depannya ada kolam tuh. Pulang dari kerjaan, masuk rumahnya, dia mendapati anaknya mengapung di kolam itu jemaah. Mati anak. Dia gendong itu anak. Dia menangis. Lalu dia mulai berpikir yang macam-macam. Andai kata aku nggak punya sarang walet, andai kata aku nggak punya ini kolam, andai kata aku nggak keluar dari rumah, anakku nggak bakalan mati. Lah, itu udah ditentukan anakmu mati. Selesai, kau serahkan kepada Allah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Tapi tatkala antum menyandarkan kepada diri antum dan lupa kepada Allah. Bayangkan orang anaknya mati yang dia katakan apa? Inna lillah. Kita ini milik Allah. Bukan cuma anak kita. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus tawakal kepada Allah. Usaha jalan, tapi usaha bukan segala-galanya. Tawakal segala-galanya. Karena Allah bisa memberikan apa yang mustahil bagi manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk mengenal Allah lebih dalam. Membaca Al-Quranul Karim, membaca Asma'ul Husna, dibaca artinya, sehingga kita berjalan di muka bumi ini yakin kalau bumi ini milik Allah dan ana milik Allah, yang bisa memberikan manfaat dan madarat cuma Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.